Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Safruddin dengan NIM 101181067. Di video kali ini saya akan sedikit mereview soal dan jawaban dari UTS perilaku organisasi. Jadi di soal UTS ini ada dua jenis soal. Yang pertama, soal A itu memberikan jawaban atau pernyataan benar atau salah. Kemudian yang soal B kita menjawab dengan penjelasan. Untuk yang pertama, soal A, soal nomor 1 itu beberapa ilmu yang berkontribusi dalam perilaku organisasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, psikologi sosial, sosiologi, dan antropologi. Jadi menurut saya itu benar. Kemudian untuk yang kedua, 3 etika pengambilan keputusan berdasarkan apa keputusan tersebut diambil meliputi utilitarianisme, whistleblower, creative behavior. Di soal nomor 2 ini menurut saya salah. Kemudian untuk yang ketiga, kecerdasan emosional atau Abscher-Lumberg atau kecerdasan emosional seperti emotional intelligence itu merupakan kemampuan seseorang untuk merasakan emosi yang ada dalam diri sendiri atau orang lain, terus memahami makna emosi dan melakukan pengaturan pengendalian emosi. Menurut saya itu benar. Kemudian di soal B, soal nomor 4 itu terkait model 3 level menurut S.P. Robbins. Yang mempelajari perilaku manusia dalam organisasi dapat dibagi menjadi tiga tingkatan level. Jadi 3 tingkatan level itu, yang pertama tingkat individu, yang kedua tingkat kelompok, yang ketiga tingkat organisasi. Jadi tingkat individu itu karakteristik bawaan individu yang berada dalam organisasi. Kemudian tingkat kelompok merupakan perilaku kelompok dan faktor-faktor determinannya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu tingkat organisasi, merupakan faktor organisasional yang mempengaruhi perilaku. Selanjutnya pada soal nomor 5 terdapat 5 jenis diskriminasi di tempat kerja atau 6 jenis diskriminasi di tempat kerja. Jadi ada diskriminasi gender, diskriminasi suku, ras, dan agama, diskriminasi terhadap teman-teman kita yang menyandang disabilitas, kemudian diskriminasi terhadap umur, dan diskriminasi terhadap pandangan politik. Jadi diskriminasi gender itu diskriminasi yang paling umum yang sering terjadi di tempat kerja dikarenakan ketidaksetaraan gaji antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Kemudian untuk yang kedua, diskriminasi suku, ras, dan agama itu juga merupakan diskriminasi yang sering terjadi di tempat kerja karena perbedaan agama dan suku serta ras yang berbeda. Kemudian terhadap diskriminasi umur ini sering terjadi karena ketimpangan usia yang cukup jauh antara karyawan dengan atasan atau karyawan junior atau dengan karyawan senior juga. Kemudian untuk diskriminasi pandangan politik itu terkait perbedaan pandangan politik yang bisa jadi menjadi isu yang sedang hangat dibicarakan dan menjadi penyebab sehingga muncul perbedaan terhadap pandangan politik. Kemudian yang kelima itu diskriminasi terhadap teman-teman kita yang menyandang disabilitas. Jadi diskriminasi ini karena mereka tidak mengetahui cara bersikap atau cara menyikapi yang baik dan benar kepada teman-teman kita yang memiliki kekurangan atau mereka menyandang disabilitas yang mereka sendiri memang nggak mau hal itu terjadi pada dirinya. Kemudian untuk yang soal nomor 6 itu kepuasan kerja merupakan hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan dalam perilaku organisasi. Jadi terkait dengan kepuasan kerja, kita disuruh memberikan penjelasan tentang hal sebagaimana berikut. Jadi ada 4 hal yang mempengaruhi kepuasan kerja.
hal yang pertama terkait faktor psikologis. Nah, faktor psikologis itu berhubungan dengan kejiwaan pegawai yang meliputi minat, ketertarikan kerja, sikap terhadap kerja, dan perasaan terhadap kerja. Kemudian faktor berikutnya terkait faktor fisik, itu berpengaruh dengan fisik lingkungan kerja dan kondisi pegawai atau kondisi jasmani dan rohani juga. Kemudian terkait faktor finansial, faktor ini berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan pegawai. Kemudian yang terakhir terkait faktor sosial. Jadi faktor sosial ini berhubungan dengan interaksi sosial yang baik antara karyawan dengan atasan. Kemudian juga ada 4 dampak atau hasil kepuasan kerja. Jadi yang pertama, kepuasan dan produktivitas itu berhubungan dengan kepuasan kerja yang pada hakikatnya dapat dikatakan bahwa seorang karyawan bisa dikatakan bahagia itu adalah seorang pekerja yang produktif. Kemudian kepuasan dan kemangkiran, jadi karyawan yang tidak mendapat kepuasan pada lingkungannya maka akan cenderung untuk tidak masuk atau lebih sering mangkir atau istilahnya bolos buat kerja. Kemudian yang ketiga, kepuasan dan tingkat keluarnya karyawan. Jadi kepuasan juga dihubungkan secara negatif dengan keluarnya karyawan, tetapi keadaan ini lebih sulit daripada apa yang kita temukan pada kemangkiran. Kemudian yang keempat, prestasi karyawan dengan diberikan reward. Jadi karyawan lebih dengan memberikan reward kepada karyawan yang berprestasi, mungkin karyawan lebih bersemangat dalam bekerja dan meningkatkan kualitas mereka dalam pekerjaan itu. Kemudian soal terakhir, soal nomor 7, dalam motivasi itu terdapat 6 kontemporer yang mendukungnya. Jadi ada 6 teori. Yang pertama terkait teori kebutuhan, kemudian teori evaluasi kognitif, kemudian teori penentuan tujuan, teori penguatan, teori keadilan, dan teori harapan. Jadi pengertian teori-teori tersebut seperti teori kebutuhan yang menurut Macmillan itu berfokus pada 3 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan berprestasi, kebutuhan berkuasa, dan kebutuhan berafiliasi. Kemudian teori evaluasi kognitif merupakan teori yang menyatakan bahwa pemberian penghargaan ekstrinsik untuk perilaku yang sebelumnya memunculkan secara intrinsik cenderung mengurangi tingkat motivasi secara keseluruhan. Kemudian teori penentuan tujuan itu teori yang mengemukakan bahwa niat untuk mendapat tujuan merupakan sumber motivasi kerja yang utama. Kemudian yang ketiga, teori penguatan itu teori di mana perilaku merupakan sebuah fungsi dari konsekuensi. Jadi teori tersebut mengabaikan keadaan batin individu dan hanya terpusat pada apa yang terjadi pada seseorang ketika mereka melakukan tindakan. Kemudian yang keempat, teori keadilan. Yang kelima, teori keadilan itu teori bahwa individu membandingkan masukan dan hasil pekerjaan mereka dengan masukan dan hasil pekerjaan orang lain. Kemudian yang terakhir itu teori harapan. Jadi teori harapan itu merupakan kekuatan dari suatu kecenderungan untuk bertindak dalam cara tertentu yang bergantung pada kekuatan dari suatu harapan. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Saya mereview soal UTS dari mata kuliah perilaku organisasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.